Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang seorang muslim menyikapi dunia ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, muhibbud dunya la yanfakku min thalathin, hammun lazimun wa ta'abun daimun wa hasratun la tanqadi. Kata Ibnu Qayyim, pencinta dunia tak terlepas dari tiga hal. Yang pertama, kesedihan, kegelisahan yang terus menerus. Itu jadi pencinta dunia. Tak ada bahagianya, selalu gelisah terus menerus. Yang kedua, keletihan yang berkelanjutan. Keletihan yang berkelanjutan. Dia kejar satu, timbul lagi yang kedua. Dia kejar yang kedua, timbul yang ketiga. Dia kejar yang ketiga, balik lagi yang satu, timbul lagi. Muter-muter. Setelahnya gali lubang, tutup lubang, kata itu. Tak selesai-selesai. Tidur pun payah, ya, tidur payah, makan pun nggak sempat, berjumpa anak istri pun nggak sempat, ya, saking cintanya dengan dunia. Keletihan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kerugian yang tidak pernah berakhir, ya. Dia rugi terus. Seiring berjalan, tak ada titik, ya, tidak ada titik temu. Selalu, ya, bermasalah. Bagaimana yang Anda sebutkan tadi, seseorang, ya, yang memiliki harta yang sangat luar biasa ketika itu, ketika jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dia rasakan adalah penat, letih, gelisah, sesuai yang diperkatakan Ibnu Qayyim. Setiap malam tuh gelisah, sulit tidur, bahkan minum obat tidur pun nggak tidur. Udah minum obat tidur nggak tidur. Tetap gelisah. Penjaga, ya, usahanya sampai security-nya puluhan, itu pun nggak tenang juga. Selama dia jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan kehidupannya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ajab. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang tidak mengindahkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, ya, waman a'rada an dzikri, dari peringatan Allah dan Rasulnya, maka baginya tertimpa sebuah kesempitan yang sangat luar biasa. Sempit, ya, penafsiran ulama sempit di sini adalah sempit hatinya, tak ada lapangnya, ya, ketika dia jauh dari syariat Allah SWT. Walaupun dunia banyak yang dia miliki, ya kan, akan tapi
itu tidak membuat tenang di hatinya. Konsepnya adalah silakan cari dunia ini sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa ya dari peringatan Allah dan Rasulnya. Dia tetap melaksanakan syariat yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. InsyaAllah hati dia akan lapang. Hanya dengan Allah lah hati kita itu akan menjadi tenang. Itu konsep seorang muslim. Ya, tak menghalangi dia ketika mengejar dunia, dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berzikir. Ya, dia tetap mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, inilah majelis ilmu. Majelis ilmu inilah salah satu wadah untuk melembutkan hati-hati kita yang keras seperti batu. Jujur, dengan majelis ilmu ini kita akan menjadi orang yang istiqomah, orang yang hijrahnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mustahil seseorang itu memiliki hati yang lembut atau dia hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi jauh dari majelis ilmu. Ini sangat mustahil dia hijrahnya bisa bertahan, istiqomahnya bisa bertahan. Ya, silap-silap dia malah hijrah ke sebelah. Ya, istilahnya ada istilahnya musik Regelius ya, yang membuat hati tenang. Malah ikut itu ya. Begitu ikut itu, hatinya gelisah lagi. Gitu. Jadi gambaran dunia ini, apabila seseorang memiliki hati yang gersang, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qayyim tadi, kegelisahan yang terus menerus, berhati-hati. Berarti kita meletakkan dunia itu di hati kita. Kalau hati kita lapang, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ya dunia itu, ya berarti indikasi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk padanya. Berarti rezeki tersebut berkah. Gitu. Jujur, mungkin kita tak terlepas dari khilaf. Ketika kita mengambil harta yang bukan milik kita, kira-kira ada kebahagiaan di hati? Ada? Nggak ada. Ya kan, ingat dulu nggak waktu kita masih anak-anak kita ambil, kita ketakutan ya kan, ngambil bukan nggak ya, tanpa izin orang tua. Jadi pulang, dimarahi orang tua pula ini kan gitu kan. Nggak ada ketenangan. Ya, sesuatu yang berbau maksiat. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia ini seperti ya, jari dicelupkan ke laut. Ya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi mad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'u fil yammi falyanzuru bima yarji. Demi Allah, dunia dibandingkan akhirat hanyalah seperti seseorang dari kalian yang mencelupkan salah satu jemarinya ke laut, maka lihatlah apa yang ada pada jarinya tersebut saat dikeluarkan dari laut. Sedikit yang nyangkut air itu di tangan jari tersebut, sedangkan akhirat lautan yang sangat luas, luar biasa. Itulah gambaran. Makanya ada yang menyatakan harus ya 50-50, separuh-separuh, 50% dunia, 50% akhirat. Maka ini tafsiran yang ya tidak benar. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, fitrahnya manusia itu cinta, ya, jiwa mereka tuh cinta dengan apa? Kehidupan dunia.
Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Qur'an. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin. Sungguhnya manusia itu dihiasi dengan rasa cinta, syahwat ya, minan nisa, dari perempuan dan anak-anaknya dan kendaraan-kendaraan ya, dan pertaniannya. Ini hal yang umum. Dia mencintai kehidupan dunia ya, sifat manusia ya. Bagaimana dia dikatakan cinta dunia ya, telah kita sebutkan berulang kali ya, jadikan dunia itu di hati ya, jadikan dunia itu sebagai jembatan buntu yang tidak tahu arah kemana tujuan dia untuk menggunakan harta tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para sahabat terdahulu walaupun mereka berniaga ya, walaupun mereka berniaga berjualan dengan satu yang lain, tapi mereka tetap mengingat akhirat. Mereka jadikan ya, mencari maisha untuk membutuhkan kehidupannya supaya mereka bisa bertahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka bisa ikut perang. Karena ikut perang itu ya, mereka menggunakan harta dan itu harus dicari. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga banyak kisah-kisah para sahabat yang kaya seperti Utsman bin Affan yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala 1000 unta. 1000 unta. Berarti kalau 1000 unta, satu unta itu katanya sekitar 7 juta atau 7,5. Berarti kalau 1000 unta sekitar 7,5 miliar sekali infak Utsman bin Affan. Lantas apakah habis hartanya? Tidak. Dia jadikan harta itu di genggamannya, bukan di hatinya. Bertambah terus harta Utsman bin Affan sampai sekarang rekeningnya luar biasa. Masih dimanfaatkan kaum muslimin. Itulah para sahabat. Ya. Sehingga mereka berjualan, berniaga betul-betul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang berniaga takut rugi ya. Sampai-sampai timbangannya dikurangi satu on. Banyak. Anda pernah beli apa namanya itu? Kerengkeng dan begitu. Kok terasa ringan? Enggak salah timbangannya 8,5 berapa? Tak sampai 9. Ini haram. Inilah salah satu orang-orang yang mencintai dunia, pecinta dunia. Ketika berjualan berniaga seperti itu hati-hati. Dikhawatirkan hartanya tidak berkah. Sehingga Allah SWT menyebutkan wailul lil mutaffifin. Jadi kan celakalah ya orang-orang yang menangkap timbangannya yang tidak sesuai. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian banyak di kalangan kaum muslimin terjadi pertengkaran ya kan, bahkan berselisih antara satu keluarga dan yang lain, yaitu menyikapi tentang harta warisan. Ya. Ini perkara dunia juga. Kenapa banyak terjadi pertengkaran? Karena ini mereka ini adalah cinta dunia. Orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat, orang-orang yang memiliki dunia yang kuat, insya Allah dapat dia tetap ya istiqamah, tetap beribadah kepada Allah, hatinya tetap tenang, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang langsung membagi harta waris tersebut. Ya kan?
harta warisan disebutkan nggak dalam Al-Quran pembagian-pembagiannya? Disebutkan. Luar biasa, Allah langsung. Akan tetapi banyak di kalangan manusia yang tidak mengambil hukum tersebut. Sehingga salah satu kesalahan yang perlu kita perbaiki ketika meninggal misalnya ya seorang ibu atau meninggal ayahnya kan gitu kan, tidak cepat-cepat dibagi, maka ini akan terjadi perselisihan di kemudian hari. Terjadi banyak di kalangan lingkungan kita. Bahkan anak perhatikan juga di lingkungan anak juga seperti itu, ditunda dengan bahasa kuburan ayahmu belum goreng lagi nak, gitu. Kuburan ibu belum goreng lagi, nanti. Begitu berlanjut bertahun-tahun punya anak, mulai kotak-katik. Terjadi perselisihan ya masalah dunia. Terjadi perselisihan, bahkan bunuh-membunuh, bacok-membacok. Inilah cara pandang manusia tentang dunia. Pertama manis ya kan? Serakahkan lah kau, baru meninggal kau. Bahasa serakah pula lagi dipakai. Sebenarnya itu adalah bisikan dari syaitan. Makanya apabila ada harta, ya ini masalah dunia, ya kan dunia, warisan itu kan masalah dunia yang akan menyebabkan perselisihan satu dengan yang lain kalau tidak cepat dibagi. Ya, bukan perkara hati atau kasihan gitu kan, nantilah takut nanti kita durhaka malah, enggak. Yang dikhawatirkan perselisihan nanti. Apabila timbul perselisihan satu dengan yang lain, ya kan saudara satu dengan yang lain, kakak dan adik, tidak masuk surga. Ya kan kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, yaitu qadim. Orang-orang yang memutus silaturahmi. Kayak yang sepele, karena harta, dia lebih loyal lagi dengan teman-temannya ditimbang saudara-saudaranya. Hati-hati. Berselisih hanya perkara harta. Lebih lama lagi perselisihan saudara ketimbang dengan orang lain. Makanya ini dikhawatirkan. Ya, makanya disunahkan ketika dia meninggal, orang tuanya cepat 1 hari 2 hari mungkin setelah dalam keadaan sunyi, kumpulkan keluarga, ya udah di situ dibagi. Karena itu insya Allah apabila cepat dibagi akan menjadikan ya tetap langgam, tetap utuh keluarga tersebut. Kalau enggak itu terjadi ya kita hadapi mungkin di lingkungan kita. Makanya orang-orang yang menyikapi dunia itu ya tidak memakai syariat Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah pertengkaran yang sangat luar biasa. Qul biddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lantas apakah kita memiliki harta kita infakkan semua? Kata Ustaz, dunia ini bangkit, nanti kita keluarkan semua harta kita di jalan Allah. Apakah boleh? Tidak boleh ya. Bagaimana kisah saat Abi Waqqas ya. Pada waktu itu dia berwasiat kepada Rasulullah SAW ya, yang dia sakit ya, sakit yang luar biasa. Saat Abi Waqqas ditanya oleh Rasulullah SAW keadaan saat pada waktu itu. Kemudian saat berkeinginan dan berikrar kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku infakkan seluruh hartaku? Kata Sa'ad. Maka Rasulullah menjawab, jangan. Karena aku khawatir, kata Rasulullah, nanti ketika tidak kamu tinggalkan harta untuk ya keluargamu, maka dikhawatirkan Rasulullah SAW keluarganya menangis. Itu bedanya. Kemudian
Ditawar lagi sama Sa'ad bin Rasulullah, kalau separuh jangan juga, separuh harta jangan juga. Terakhir sepertiga. Sepertiga gimana Rasulullah? Iya, itu pun banyak kata Rasulullah. Sepertiga. Jadi itu kaidah di dalam berinfak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terakhir, sikap seorang muslim menyikapi dunia ini haruslah punya i'tiqad di hati, semua ini adalah titipan Allah. Kenapa seperti itu? Semua ini titipan Allah. Kalau kita merasa semua ini titipan Allah Subhanahu wa taala, berarti ada pemiliknya enggak? Ketika ada yang ngambil, ada pemiliknya enggak? Ada. Siapa itu? Allahu Azza wa Jalla. Makanya kebanyakan manusia menyikapi dunia ini, dia merasa memiliki mutlak. Mobil dia memiliki mutlak, itu milik dia. Rumah dia mutlak, pertanian dia, perdagangan dia, anak dia, istri dia, suami dia merasa memiliki mutlaknya. Jadi ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya meninggal dunia, gitu. Anaknya meninggal dunia, hingga dia tidak terima dengan takdir Allah. Bahkan dia mengatakan Allah itu tidak adil. Auzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena dia merasa memiliki seutuhnya. Jadi kalau dia merasa dititipi, maka apapun yang hilang darinya, walaupun istrinya meninggal duluan, meninggal duluan, dia tetap tabah dan tetap serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya istrinya titipan kepada kita. Begitu juga misalnya usaha kita bangkrut, ratusan juta nggak berhasil. Ketika seorang muslim menyikapi, Allah yang menyikapinya bahwa ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hilang darinya, maka insya Allah hati dia akan lapang. Begitu juga suami yang dicintainya, ketika Allah Subhanahu wa taala cabut, lalu seorang istri harus sabar bahwasanya ini titipan Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu akan diambil sama sang pemiliknya. Itu konsep seorang muslim atau seorang mukmin dan mukminah. Dia harus punya konsep ini titipan. Apabila hilang darinya, insyaallah nanti dia akan tetap lapang dan dia akan sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan membuat dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita pahami. Terkadang sudah di tangan kita ini. Makan es krim, ingat enggak dulu waktu kecil? Begitu mau dimakan ceplok jatuh. Berarti bukan milik kita. Berapa banyak orang yang memiliki harta, menanamkan di hatinya memiliki seutuhnya. Terakhir tumbang, sakit, stroke, banyak itu. Itu pengaruh dari tidak menerima takdir Allah. Salah satunya, asbabnya bisa jadi seperti itu. Jadi ingat konsep seorang muslim menyikapi dunia ini, bahwasanya semua ini adalah titipan. Ketika sudah tertanam ke jiwa kita, dunia ini adalah titipan, insyaallah apapun yang terjadi, berhasil atau tidak berhasil, akan membuat hati kita mutmainnah, membuat hati kita lebih tenang menghadapi masalah tersebut. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ayat-ayat tentang dunia ini,
Awal hayat dunia, bahwasanya kesenangan dunia ini ya, dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ya, kata Allah, illa qalil, sangat sedikit bandingnya. Dunia ini sangat sedikit kesenangannya, sehingga 90% atau 99% itu di akhirat nanti, sedangkan 1%-nya untuk di dunia. Berarti tak sebanding, ya kan, rahmat Allah SWT yang diturunkan ke dunia ini. Berarti lebih besar di akhirat. Kesenangan yang sangat luar biasa di akhirat apabila kita memperolehnya, ya, apabila kita dapat ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk ya orang-orang yang terus ya bersemangat beramal soleh untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan akhir kita ya, sudah pasti surga Allah yang kita cari, kan gitu kan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pembahasan kita ya tentang dunia, ya, seorang muslim menyikapi dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, silakan.